Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Amalia Kartika Sari dengan NIM 22091116013 dari kelas A Sistem Informasi 2022. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai ujian tengah semester saya, terutama di mata kuliah yang kali ini akan kita bahas yaitu Technopreneurship. Nah, untuk UTS ini kita akan membahas mengenai wirausahaan, technopreneurship, dan yang lain-lain. Mungkin yang pertama yang akan kita bahas yaitu perbedaan antara kewirausahaan dan technopreneurship. Nah, jadi kewirausahaan dan technopreneurship itu seringkali disalahartikan. Jadi kayak banyak orang awam yang mikir bahwa kewirausahaan dan technopreneurship itu adalah sesuatu yang sama, yang mirip. Nah, namun sebenarnya ada tahu perubahan perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat. Nah, kita bahas dulu dari pengertiannya. Jadi, pengertian kewirausahaan adalah proses membuat dan mengelola bisnis demi mendapatkan keuntungan. Nah, ini bisa aja di berbagai faktor. Misalnya kita mau di jasa, manufaktur, atau layanan, karena fokus utamanya itu pada strategi bisnis, manajemen, dan pemasaran. Sedangkan technopreneurship itu pendekatan khususnya menggunakan teknologi. Nah, hal ini mencakup dengan pengembangan perangkat lunak, software, ataupun layanan digital. Nah, ini lebih spesifik nih, karena lebih berfokus ke teknologinya. Nah, kalau kita membahas perbedaan dari segi fokus, fokusnya pun berbeda karena kewirausahaan itu berfokus untuk menciptakan peluang baru, peluang yang tidak memiliki batasan teknologi. Nah, sedangkan kalau technopreneurship itu lebih berfokus ke bidang yang eh, berhubungan dengan teknologi atau pengembangan usaha baru gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dari jenis usaha sendiri, sebenarnya kewirausahaan dan technopreneurship itu sangat berbeda. Nah, kewirausahaan itu tuh hal yang luas dalam dunia bisnis, jadi bisa mencakup apa saja. Nah, sedangkan technopreneurship itu lebih kecil lingkupnya, karena fokusnya itu untuk pemanfaatan teknologi seperti aplikasi, platform digital, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kewirausahaan dan technopreneurship itu berbeda, apalagi dengan pemenuhan keterampilan dari individunya. Jadi, kalau membahas pemenuhan keterampilan dari kewirausahaan itu sendiri, itu memerlukan keterampilan-keterampilan umum kayak pemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk technopreneurship itu sendiri, itu lebih harus memiliki keterampilan di bidang teknologi itu sendiri. Contohnya kayak harus bisa pemrograman, desain, atau harus bisa mengembangkan perangkat lunak, seperti itu. Nah, dari segi motivasinya, seorang yang menggeluti kewirausasahaan itu biasanya memiliki motivasi-motivasi yang beragam. Misalnya untuk keuntungan finansial atau ingin mengikuti kegiatan sosial atau pencapaian pribadi, itu juga bisa jadi. Namun kalau misalnya technopreneurship, itu lebih berfokus ke inovasi. Dia lebih fokus ke penerapan teknologi-teknologi yang dapat menyelesaikan masalah dan juga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Nah, mungkin kalau dari yang tadi kita bahas itu kan agak ribet ya, agak kompleks banget yang kita bahas. Nah, kalau untuk contoh sederhananya, kewirausahaan itu contohnya itu sangat sederhana. Misalnya hal yang paling kecil deh, yang paling sering kita lihat itu adalah kalau kita misalnya ngelihat orang yang punya usaha toko kelontong. Nah, itu juga termasuk dalam kewirausahaan. Atau misalnya ada yang mendirikan restoran atau juga yang bisa menjadi konsultan keuangan. Itu juga adalah contoh dari kewirausahaan. Nah, jadi dia nggak terbatas nih dengan teknologi. Jadi kayak toko kelontong kan tidak terlalu membutuhkan teknologi kan. Dia bisa dilakukan kapan aja dan tidak membutuhkan teknologi-teknologi yang kompleks seperti itu. Sedangkan kalau technopreneurship itu contohnya misalnya kita nih sebagai developer aplikasi harus mengembangkan aplikasi mobile untuk memesan makanan ataupun kita bisa membangun e-commerce atau menciptakan solusi di perangkat lunak. Tentunya hal itu sangat berfokusnya tuh kan ke teknologi kan. Nah, itu makanya ciri-ciri dari technopreneurship dan itu juga menjadi pembeda antara kewirausahaan dan technopreneurship itu sendiri. Nah,
ini adalah contoh yang paling mudah dan paling sederhana untuk, dilihat. Nah, untuk contoh kewirausahaannya saya mengambil contoh Starbucks. Jadi Starbucks itu kan awalnya itu didirikan sebagai kafe kan, kafe tradisional. Nah, itu tuh fokus mereka itu menyajikan kopi dengan kualitas tinggi dan suasana nyaman. Tentunya itu kan, salah satu masuk ke pengertian dari kewirausahaan. Jadi Starbucks ini yang saat ini berkembang menjadi jaringan kafe global itu diawali dengan kewirausahaan dan awalnya tidak berfokus kepada teknologinya. Nah, contoh untuk technopreneurship itu sendiri saya mengambil contoh Uber. Uber itu, didirikannya kan untuk mengubah industri transportasi dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi dengan mudah dan efisien. Dalam hal ini aja, Uber menggunakan teknologi untuk mempermudah eee, konsumen agar dapat, eee, memesan transportasi dengan lebih mudah, dan teknologi yang dimanfaatkan Uber ini sangat cerdas, misalnya teknologi GPS, sistem pembayaran online, pemetaan data untuk menghubungkan pengemudi dan penumpang. Nah, dengan model bisnis yang inovatif ini, maka Uber itu dapat dikatakan sebagai, solusi yang berhasil dari technopreneurship itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah bahas kayak kewirausahaan, technopreneurship, tentunya dalam mengembangkan itu kita juga butuh model bisnis, ya kan? Nah, model bisnis sendiri itu apa sih? Itu kan. Model bisnis itu adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, mengantarkan, dan menangkap nilai bagi pelanggan. Model ini mencakup elemen seperti proposisi nilai, segmen pengguna, saluran, hubungan pelanggan, sumber daya, aktivitas utama, kemitraan, struktur, biaya, dan aliran pendapatan. Model bisnis ini efektif membantu perusahaan mencapai tujuan dengan cara yang berkelanjutan dan menguntungkan. Nah, selain pengertiannya tadi, sebenarnya model bisnis itu punya komponen-komponen. Nah, kayak misalnya ada komponen yang namanya proporsi nilai, yaitu kayak value proposition. Nah, itu tuh kayak apa yang membuat produk ini tuh unik dan berharga bagi pelanggan, itu yang harus dipikirkan. Lalu kayak mengapa pelanggan harus milih aplikasi kita dibandingkan kompetitor. Nah, kalau dari segmen pelanggan atau customer segments, itu kita harus memikirkan juga siapa target pasar kita, siapa yang akan membeli produk dan layanan kita. Nah, kalau dari segi channels itu, kita harus tahu nih, apa sih jangkauan dan eee, siapa sih yang akan kita jangkau dari produk dan layanan kita. Terus juga bagaimana hubungan yang akan kita bangun dan kita pertahankan dengan baik kepada pelanggan. Kita harus memikirkan itu semua. Nah, terus juga kita harus memikirkan sumber daya apa sih yang kita perlukan untuk menjalankan ini. Nah, itu ya, banyak sekali komponen-komponen bisnis yang harus kita tahu. Nah, mungkin, eee, dari komponen itu kita juga pasti yang kita bayangkan tuh banyak ya pasti jenis-jenis model bisnis karena kan tadi kan harus menentukan segmentasi gitu-gitu kan. Pasti kita tentunya harus tahu jenis model bisnis. Nah, sebagai sebelum masuk ke contohnya, mungkin akan saya jelaskan dulu contoh-contoh jenis model bisnis. Nah, model bisnis itu yang akan saya tampilkan nanti ada 3, yaitu Razorblad, terus ada subscribe, sama marketplace. Mungkin saya akan menjelaskan dulu sebelum masuk ke contohnya. Nah, model bisnis Razorblad itu gimana caranya produk utama dijual dengan harga murah, sedangkan produk pelengkap itu dijual dengan harga yang tinggi, seperti itu. Terus model yang kedua itu nanti akan kita bahas adalah subscription, yaitu pelanggan berlangganan untuk akses berkelanjutan, gitu. Seperti itu kayak subscribe gitu. Kalau misalnya yang ketiga itu adalah model bisnis marketplace, yaitu menghubungkan pembeli dan penjual. Oke, kita langsung masuk ke contohnya.
Nah, untuk model razor blade itu ada Gillette. Gillette itu produk utamanya pisau cukur. Pisau cukur dijual dengan harga yang murah. Sedangkan produk pelengkapnya adalah pisau cukur isi ulang yang harganya cenderung lebih mahal. Keuntungan Gillette sendiri itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan pisau cukur isi ulang daripada pisau cukur yang biasa dia jual. Hal ini mendorong pelanggan untuk terus membeli pisau cukur Gillette karena telah terikat pada sistem pisau cukur isi ulang. Jadi, eee, razor blade ini dia menjual produk utamanya lebih murah, tapi produk pelengkapnya itu lebih mahal, seperti itu. Sedangkan kalau subscription, ini contohnya nih Netflix. Netflix ini kan layanannya streaming film dan acara TV. Nah, jadi modelnya itu pelanggan berlangganan dengan biaya bulanan untuk akses yang tak terbatas. Nah, keuntungannya ini tuh pendapatannya akan stabil dan berulang karena pelanggan itu akan terus-menerus berlangganan. Hal ini tentu aja membuat Netflix itu kan pasti kan harus terus berinvestasi dalam konten baru karena kan penonton juga ingin konten barunya itu dapat menarik perhatiannya agar terus berlanjut untuk subscription-nya itu sendiri. Nah, modal ketiga itu adalah marketplace, contohnya eBay. Kenapa saya ngambil eBay? Karena platform ini adalah salah satu platform yang menghubungkan pembeli dan penjual. Sebenarnya banyak banget platform lain, tapi kali ini saya akan membahas eBay karena eBay itu membebankan biaya kepada penjual untuk listing produk mereka dan komisi atas penjualan saat berhasil. Nah, eBay ini mendapatkan keuntungan dari lalu lintas yang tinggi antara pengguna yang besar. Hal ini juga menarik lebih banyak penjual dan pembeli ke platform mereka. Mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan eBay. Nah, dari tiga jenis modal tadi, tentunya kita juga harus nih tahu gimana sih cara menentukan model bisnis yang akan kita bangun. Nah, jadi dalam menentukan modelnya itu, tentunya harus kita memahami industri, target pasar, dan sumber daya perusahaan yang dapat memilih model bisnis yang tepat, seperti pisau cukur, subscription, atau marketplace, dan yang lain-lain. Memilih model ini juga harus dengan pertimbangan kelayakan, keberlanjutan, skalabilitas, daya saing, dan kesesuaian dengan visi misi perusahaan. Model bisnis yang baik harus dievolusi dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, menentukan model bisnis yang tepat itu adalah langkah-langkah yang krusial banget bagi perusahaan karena kita harus menentukan nih bisnis kita ini mau lanjut ke seperti apa. Jadi model bisnis yang efektif itu memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang berkelanjutan dan menguntungkan. Nah, untuk tips menentukan model bisnis itu yang pertama itu harus tahu konteks bisnis kita. Kayak misalnya industri apa yang kita masukin, siapa targetnya, apa kebutuhannya, apa produk yang akan kita tawarkan, apa keunggulannya kita, sumber daya apa. Nah, setelah kita tahu nih, kita harus mempelajari jenis-jenis model bisnis yang tadi kita jelaskan ya. Nah, selanjutnya itu kita analisis nih faktor-faktor kunci seperti kelayakan, apakah model ini layak gitu secara ekonomi, terus yang tadi keberlanjutan, apakah model ini akan terus bertahan, terus yang skalabilitas, apakah model ini dapat kita besarkan, dapat kita perluas jaringannya. Terus juga daya saing, kayak kita harus memikirkan nih saingan kita, kompetitor kita harus memperhatikan juga. Nah, terus kita juga keinginan, gimana sih model bisnis yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Setelah itu, kita juga dapat melanjutkan ke langkah evaluasi berbagai opsi dengan membandingkan dan berbagai model bisnis yang tersedia. Terus kita juga bisa melakukan SWOT untuk analisis model. Nah, terus juga kita juga bisa minta masukan dari pemangku kepentingan. Setelah itu, baru kita dapat milih model bisnis yang terbaik untuk
menentukan apakah model itu layak atau tidak untuk bisnis kita. Nah, model bisnis ini bukanlah dokumen yang statis, bisa juga dievaluasi, diperbaharui agar lebih relevan terhadap zaman. Jadi nggak harus kita ikuti model bisnis itu aja, tapi bisa aja kita ubah dan kita evaluasi, tergantung dengan perkembangan zamannya. Nah, jadi kita akan membahas juga keterkaitan nih technopreneurship yang tadi kita bahas dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Nah, tentunya technopreneurship ini memiliki peran yang krusial lah di revolusi industri 4.0 ini. Nah, era digital ini membawa perubahan yang signifikan. Teknologi itu menjadi landasan di semua kepentingan kita. Nah, revolusi 4.0 itu menandai adopsi teknologi seperti IoT, Internet of Things, AI, atau Big Data Analytics, dan yang lain-lain dalam mengotomasi dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, untuk peranannya sendiri, itu technopreneurship berperan sebagai inovasi teknologi, di mana technopreneurship ini mendorong inovasi dalam pengembangan teknologi baru. Nah, selanjutnya itu technopreneurship itu mengembangkan produk berbasis teknologi, contohnya tadi kan eBay. Nah, dia itu mengintegrasikan pengembangan produk dan layanan dengan teknologi yang canggih seperti IoT, AI, ataupun blockchain. Ini juga bisa membuat perusahaan kita itu dapat bersaing lebih baik dalam pasar. Nah, selain itu juga bisa menjadi penggunaan platform digital. Jadi, technopreneurship ini merangsang pembuatan dan penggunaan platform digital yang memfasilitasi bisnis-bisnis termasuk e-commerce, fintech, edtech, dan lain-lain untuk mendukung transformasi digital yang meluas di berbagai sektor. Nah, selanjutnya juga optimasi proses bisnis. Jadi dengan teknologi yang canggih ini, technopreneurship juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses bisnisnya, mulai dari manufaktur hingga pemasaran. Nah, selain itu juga technopreneurship ini dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi dalam berbagai sektor dengan berkaitan dengan teknologi. Tentunya hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital ini. Nah, untuk strategi pengembangan produk. Nah, strategi pengembangan produk itu harus komprehensif dan sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Jadi kita harus memperhatikan nih, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar bisnis kita. Nah, langkah-langkahnya itu harus meningkatkan fitur yang ada, menambah variasi produk, serta meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Nah, hal ini juga harus dilakukan untuk mempertahankan keinginan pelanggan nih, supaya pelanggan itu mau terus, datang ke bisnis kita, dan bisnis kita akhirnya bisa bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Nah, selain itu juga kita harus memperluas pasar dengan mengidentifikasi peluang baru. Jadi kita jangan stuck aja di situ. Kita harus memperluas jaringan bisnis kita dengan mengidentifikasi peluang baru dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih informatif dan strategis. Nah, selain faktor lingkungan seperti pemerintah, persaingan, perkembangan teknologi, strategi pengembangan juga harus memperhatikan banget nih kebutuhan konsumen, karena konsumen itu kebutuhannya bisa aja makin banyak dan makin luas. Nah, jadi kita harus memastikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, hal ini juga penting untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Nah, dalam konteks technopreneurship ini, strategi pengembangan produk harus senantiasa mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Technopreneurship memiliki visi yang jelas dan selalu mencari peluang untuk mengembangkan produk baru yang inovatif sehingga dapat memenangkan persaingan pasar tersebut. Nah, jadi dengan adanya strategi pengembangan produksi yang baik, itu harus menggabungkan aspek teknologi, kewirausahaan, dan pemahaman yang sama nih antara
kita sebagai develop dan pelanggan. Jadi kita tahu juga apa yang pelanggan inginkan, seperti itu. Nah, mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.